Yang kelima, penanganan limbah domestik rumah tangga. Nah, kamu bikin pantun, boleh ambil tentang stop BABS, boleh ambil tentang penanganan limbah domestik rumah tangga, terserah antara 5 itu. Bikin pantun salah satu nih dari 5. Berapa satu? Satu orang satu. Satu orang satu, nggak boleh 2 ya? Boleh lebih, boleh. Kan jangan lebih dari tapi susah periksanya kebanyakan. Boleh terserah mau pantun jenaka, mau apa, yang 5 pilar itu ya menyatunya. Oke, nanti hadiahnya diumumkan di kolam penutupan. Terus lombanya nanti dimasukkan paling telat mungkin besok siang kali ya, tanya sama Pak Panitia ya. Anak Indonesia itu nyontekan nggak sih? Tapi kenapa kalian tanya siapa yang tidak pernah nyontek? Setelah menjadi duta sanitasi, wujudkan bahwa saya tidak nyontek. Siap? Kok gak siap? Siap? Coba bilang, saya tidak nyontek. Nanti ketika buat pantun tidak boleh dibuatkan, tidak boleh nyontek temennya, ya. Nanti ketahuan siapa yang dibuatkan, siapa yang sama dengan punya temennya. Jadi tolong dibuat sendiri-sendiri, karena sudah namanya duta sanitasi. Siap? Oke. Sekarang anak-anak semuanya, adik-adik atau anak-anak atau cucu-cucu, kalau saya cucu-cucu mungkin. Sekarang ini ada narasumber yang akan menyampaikan mengenai air minum, yaitu Bapak Direktur Pengembangan Air Minum, Bapak Dani Suciono. Tepuk tangan buat beliau. Beliau akan memaparkan mengenai air minum dan ada permainan-permainan yang luar biasa. Makanya siap-siap semua adik-adik untuk ikut bermain. Dan pasti ada hadiahnya. Siapa mau hadiah? Ada 10 hadiah yang direbutkan pada kesempatan ini. Langsung hari ini juga dibagikan 10 hadiah. Siapa yang terbaik? Kami bersilakan Pak Dani. Anak Indonesia? Nah, saya mau komentarin sekarang, ya. Tadi tanya kan, kita bicara sanitasi banyak sekali, udah bagus, sudah pinter-pinter, ya. Tapi kalau cuci tangan pakai sabun, pakai apa? Pakai apa? Air. Nah, sekarang kita punya tema, ada juga kita peduli sanitasi dan saya ini kalau boleh panitia, ya. Anak Indonesia? Nah, itu siapa yang ngomong tadi ya, yang minum? Nah, tuh kasih hadiah satu. Ya, jadi saya minta begitu karena itu kita merupakan satu kesatuan. Tidak mungkin kita melakukan hidup bersih dan sehat kalau tidak ada air yang walaupun ada katanya metode toilet nggak pakai air itu nanti ya gitu ya. Saya juga baru ketemu ya, kita bisa buang air tidak pakai toilet. Ya, baik. Saya harapkan nanti dengan apa yang saya sampaikan ini, saya tidak perlu kampanye orang pakai air, karena kalau kampanye pakai air saya juga dituntut, saya juga kewalahan menyediakan airnya. Ya. Tapi yang kita perlukan adalah bagaimana Anda harus menggunakan air itu dengan hemat. Ya, kalau Anda hemat air minum, artinya Anda akan berbagi juga kepada orang lain. Kenapa saya katakan begitu? Ini kan sebagian besar sudah menjadi langganan air minum PDAM juga belum. Nah, kalau kita lihat langganan air minum itu, kalau kita pasang pipa, gitu ya. Kalau PLN itu gampang, ya. Kalau PLN itu kita pasang yang namanya meteran air atau meteran listrik kan. Kalau kita sudah langganan 900 watt, lebih dari 900 watt, maka listriknya pasti mati kan, anjlok tuh kalau kelebihan.
Kalau air itu tidak ada pembatas itu. Nah masalahnya kemudian selama orang yang di depan dekat dengan instalasi itu membuka airnya terus, maka yang di bagian belakang pasti nggak kebagian. Jadi kalau teorinya kita harus dengan air harus berbagi. Secara semua agama juga mengatakan kita harus berbagi. Maka yang kita harus lakukan adalah dengan hemat air. Ya. Ini teman-teman yang bantu kalau bisa sudah di sini ya, Ratri dan teman-teman siapkan ininya mulai. Ya. Nah, saya mulai dulu, silakan slide pertama. Terus, kalau kita lihat, ini mohon maaf saya pakai bahasa Inggris, tapi anak-anakku sekalian saya kira udah harus pintar bahasa Inggris ya. Ini kan sudah dapat pelajaran bahasa Inggris kan? Ada yang belum dapat pelajaran bahasa Inggris? Coba angkat tangan. Nggak ada ya? Nah, jadi ini sengaja saya tulis bahasa Inggris karena saya kutip saja dari data yang ada dari yang meneliti. Jadi kalau kita lihat ketersediaan air di bumi ini, bumi kita ini, planet bumi kita ini, juga Indonesia, air itu banyak. Betul? Negara kita negara kepulauan, berapa besar air yang ada di kita. Tapi kalau data yang ada itu, di sini disebutkan, ternyata air yang ada di planet bumi ini, 97% itu adalah airnya asin. Coba bayangkan. Jadi walaupun banyak 97% itu airnya asin, air yang tawar itu hanya 3% saja. Jadi kalau kita lihat air begitu banyaknya, sebagian besar di bumi itu airnya asin, 3% yang tawar. Nah yang tawar itu, ya, ini lebih ini lagi. Yang ini, ya, apa itu? Nah, yang menjadi gunung-gunung es itu, ya, jadi yang tawar itu menjadi gunung-gunung es itu, yang di kutub-kutub sana itu ada kurang lebih sekitar 68%. Kemudian di dalam bumi sendiri 30%, yang ada mengalir nampak kita yang dilihat oleh ada anak-anak sekalian itu semua itu hanya sekitar 0,9%. Yang kelihatan air di sungai di mana-mana itu segitunya. Nah, itu pun nanti yang ada yang kita tampung di dalam waduk yang menjadi daerah rawa-rawa dan sungai 2%. Jadi kita bisa bayangkan air yang ada itu sebenarnya sangat sedikit sekali. Nah itu kita harus hemat air, ya. Terus, nah airnya itu sudah terbatas. Tadi sampaikan oleh Kak Joni, ya, bagaimana itu sampah-sampah kita bertebaran di sungai-sungai kita ini. Bagaimana ini juga ada lagi industri buang air limbahnya juga dibuang saja ke badan-badan air sungai-sungai itu. Ini semua adalah menggambarkan bahwa air yang sudah semakin kecil itu makin terbatas, semakin kritis kalau kita tidak melakukan apa-apa. Karena itulah sanitasi akan menjadi sangat penting, karena sanitasi itulah yang akan nanti menjamin keberlanjutan planet bumi ini air bersih. Jadi air bersih juga tidak akan bisa kita dapatkan kalau sanitasinya tidak baik. Sebaliknya, sanitasi juga kita, perilaku hidup bersih dan sehat juga tidak bisa lakukan kalau tidak ada air. Jadi air dan sanitasi itu adalah suatu yang saling menyatu, tidak bisa kita pisahkan. Gitu ya, anak-anak? Baik. Terus, nah, untuk mengolah air yang dicemarkan itu, kita harus membangun instalasi harus seperti ini. Bayangkan gitu. Ya. Berapa miliar harus kita bangun untuk mengolah air yang kotor itu tadi. Kalau kita terpaksa sumber airnya tidak ada, kita harus pakai air laut. Lebih kita sudah coba, ya, juga bisa, tapi biayanya mahal sekali. Kita udah coba, gitu ya, untuk mengoperasikan saja air laut itu sudah murah sebenarnya. Sekarang kita butuh, kita sudah coba di Madura sana, itu sudah ada, saya kira di panel itu pameran itu 12.000 1 kubik air. Padahal kalau beli PDR paling juga cuma 3.000 4.000. Mahal sekali kalau kita harus mengolah air laut itu. Lanjut. Terus saja. Nah, jadi kalau kita lihat itu tadi, ya, apa yang kita hadapi ke depan? Penduduk makin banyak. Pertumbuhan penduduk kita juga sudah 2%, hampir setahun. Kita bisa bayangkan nanti tahun 2050 berapa penduduk Indonesia.
Sekarang saja sudah 230 juta lebih gitu. Kalau tambah lagi 2% tiap tahun, tahun 2050 berapa? Orang makin banyak, tapi air bisa bertambah nggak? Tidak bisa bertambah kan? Jadi penduduknya bertambah, airnya tidak bertambah. Pencemaran makin tinggi polusi. Yang terjadi kemudian kita bisa lihat apalagi dengan perubahan cuaca kayak sekarang, banyak yang kekeringan. Jadi harus bagaimana? Kita harus hemat air dari sekarang. Ya? Nah, sekarang saya bikin simulasinya. Saya minta nanti ada 6 orang yang maju ke depan sini, komputer sini. Kita akan melakukan untuk ngetes saja. Tapi ini jangan ini ya. Coba Anda tadi anak-anak sebagai duta sanitasi kan tidak boleh bohong. Jadi apa yang kamu lakukan setiap hari, bagaimana kamu makan air, jawablah pertanyaan-pertanyaan sini. Nanti kita akan bisa menghitung sekarang berapa sebenarnya pemakaian air Anda tiap hari. Ya, ini saya coba untuk ngetes kita ini. Jangan bohongi untuk ini saja, bukan untuk binaan. Semua yang saya panggil maju ini pasti saya kasih hadiah. Ya. Nanti kita akan bisa tes. Anda nanti hemat, Anda itu boros atau kurang hemat, nanti kita bisa lihat di akhir. Ya. Nah, sambil teman-temannya ini ngerjakan, ada satu jadi. Ada satu yang nanti saya lampangkan sini. Ini siapa yang bikin tadi? Yang tadi saya minta duta sanitasi 2012. Yang sudah setahun kita ingin lihat bagaimana pola penggunaan airnya. Ilona. Oke, ya. Nanti langsung kita pencet di situ. Nanti kita lihat sama-sama. Oke? Bisa kita mulai? Kita hitung paling 3 menit nanti selesai ini. Ya, jadi ngerjakannya jangan dipikir loh ya, ceplok. Baik, kita mulai. Silakan. Ini apa yang Anda lakukan tiap hari saja. Jangan kira-kira oh, nanti ini jangan bicara sekarang. Ya. Ya. Itu bisa dibaca ya. Yang tidak ikut bisa dilihat di sana. Bagaimana nanti sikat giginya. Kalau lakukan sikat gigi gimana caranya? Berapa kali sehari pakai cuci tangannya? Ini jangan gara-gara hemat air terus nggak pakai cuci tangan loh ya. Nanti juga keluar itu. Nah, itu ada lagi yang terkait dengan sikat gigi segala macam. Berapa kali sikat giginya, cuci tangan. Terus buang air. Jadi jangan ada juga yang bilang buang airnya 2 hari sekali, Pak. Supaya hemat air. Kita coba lihat tadi, katanya ibu-ibu kalau yang cewek buang airnya lebih banyak. Karena ini kumpulan ada cewek, ada yang mati. Apa ada yang cewek? Ya, oke. Ini minum sehari berapa banyak? Tuh, habis. Kok hilang? Jadi nanti di dalam sana itu akan keluar bagaimana apa yang Anda lakukan, cara Anda mandi, cara Anda sikat gigi, cara berapa buang air, gitu ya, cuci tangan, dan sebagainya. Nanti saya juga minta masukan. Nanti siapa yang tanya bagus bisa mengkoreksi tambah ini saya kasih hadiah. Masih ada 2 lagi. Nanti yang siapa tanya bisa kasih masukan apa yang kurang dari pertanyaan tadi. Ini bisa dilihat di sana. Termasuk di sini adalah nyiram tanaman. Dilakukan apa enggak? Terus kalau cuci mobil atau cuci sepeda motor. Nah, itu sudah keluar Ilona